Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama-sama ceritanya. Di masa lalu, hiduplah sebuah kerajaan yang makmur dan subur bernama Pasir Batang. Rakyatnya hidup tenteram di bawah kepemimpinan Raja Prabu Tapa Agung, seorang raja bijaksana dan adil. Beliau memiliki 7 orang putri dari permaisuri tercinta. Ketujuh putri itu dikenal sebagai Putri Tujuh. Masing-masing memiliki paras cantik dan perilaku yang anggun. Namun di antara semuanya, putri bungsu yang bernama Purbasari Ayuwangi adalah yang paling menonjol. Purbasari bukan hanya cantik jelita dengan kulit seputih melati, tapi juga berhati mulia. Ia mencintai alam, senang membantu rakyat kecil, dan tak pernah bersikap sombong. Karena itu, rakyat pun sangat menyayanginya, melebihi kakak-kakaknya yang lain. Sayangnya, kasih sayang rakyat dan perhatian sang raja terhadap Purbasari menimbulkan rasa iri dalam hati salah satu kakaknya, Purbararang. Purbararang adalah kakak sulung yang seharusnya menjadi penerus takhta. Ia merasa terancam karena sang ayah semakin menunjukkan tanda-tanda bahwa ia lebih condong memilih Purbasari sebagai pewaris kerajaan. Hal ini membuat hati Purbararang gelap oleh kecemburuan dan amarah. Ia mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan adiknya. Sementara itu, Raja Prabu Tapa Agung mulai merasa usianya menua. Ia mengumpulkan seluruh putrinya di balairung istana untuk mengumumkan keputusan penting. "Anakku semua," ujar sang raja, "aku telah memikirkan ini dengan saksama. Aku akan segera turun takhta, dan kerajaan harus dipimpin oleh putri yang bukan hanya cantik, tapi juga memiliki hati yang bijaksana dan dicintai rakyat." Mendengar itu, wajah Purbararang langsung berubah. Ia menyangka bahwa ia yang akan dipilih, tapi kenyataan berkata lain. Raja menunjuk Purbasari sebagai penerus tahta. Purbasari memiliki hati yang bersih dan penuh kasih. Itulah yang dibutuhkan oleh rakyat dan negeri ini. Keputusan itu mengguncang Purbararang. Dengan senyum palsu, ia mengangguk menerima keputusan ayahnya. Namun di dalam hati, ia menyimpan dendam yang dalam. Malam itu, ia memanggil seorang dukun jahat yang dikenal sebagai Nyai Durgandini untuk meminta bantuan. Ia ingin menyingkirkan Purbasari agar ia bisa menjadi ratu seperti yang selama ini ia impikan. Nyai Durgandini menyanggupi permintaan itu. Ia memberikan ramuan kutukan yang akan membuat kulit Purbasari ditumbuhi bercak-bercak hitam dan mengeluarkan aroma busuk. Setelah terkena ramuan ini, semua orang akan jijik padanya. "Bahkan ayahmu tak akan mengenalinya lagi," ujar dukun itu dengan tawa seram. Tanpa menunggu lama, Purbararang segera menjalankan rencananya. Ia menyelinap ke kamar Purbasari dan menuangkan ramuan itu ke dalam air mandinya. Esok paginya, saat Purbasari mandi seperti biasa, tubuhnya mulai terasa panas dan gatal. Tak lama kemudian, kulitnya berubah hitam dan bau busuk mulai menyebar dari tubuhnya. Kepanikan pun terjadi di istana. Jeritan para dayang terdengar dari dalam kamar mandi putri bungsu. Mereka berlarian keluar istana sambil menutup hidung. "Putri Purbasari terkena kutukan," teriak salah satu dayang, wajahnya pucat pasi. Raja Prabu Tapa Agung yang mendengar kegaduhan segera bergegas menuju kamar putrinya. Betapa terkejutnya ia melihat keadaan Purbasari. Kulitnya yang dahulu seputih melati kini berubah hitam legam, dan tubuhnya mengeluarkan aroma busuk yang menusuk hidung. "Anakku, apa yang terjadi padamu?" tanya sang raja dengan suara parau. Purbasari hanya menangis, bingung dan ketakutan. Ia tidak tahu mengapa tubuhnya berubah sedemikian rupa. Ia merasa malu, bahkan takut melihat wajahnya sendiri di cermin. Saat itu, Purbararang memasuki ruangan dengan ekspresi berpura-pura terkejut. Namun di balik itu ia merasa puas melihat adiknya terpuruk. "Ayahanda, maafkan aku berkata begini. Tapi Purbasari tidak layak menjadi penerus takhta dalam keadaan seperti ini. Rakyat akan takut melihat wajahnya." Beberapa pejabat istana yang hadir pun mulai ragu. Mereka mulai berbisik-bisik, mempertanyakan apakah ini pertanda buruk bagi kerajaan. Raja Prabu Tapa Agung berada dalam dilema. Ia sangat mencintai Purbasari, namun tekanan dari lingkungan dan kekhawatiran tentang masa depan kerajaan membuatnya goyah.
Akhirnya, dengan berat hati, sang raja memutuskan untuk mengasingkan Purbasari ke dalam hutan terpencil. "Ini bukan hukuman," kata sang raja dengan suara bergetar. "Tapi ayah ingin kau mencari ketenangan. Sampai penyakitmu sembuh. Ayah percaya engkau tidak bersalah." Purbasari tak berkata apa-apa. Ia hanya menangis dalam diam, menerima keputusan itu dengan hati hancur. Ia dibawa dengan tandu sederhana, diiringi oleh beberapa prajurit dan satu dayang setia bernama Lembayung, yang memilih menemani Purbasari meski harus tinggal di hutan. Mereka tiba di sebuah pondok kayu tua di tengah rimba. Tempat itu sepi, jauh dari hiruk-pikuk istana, tapi udara di sana segar, dan aliran sungai mengalir jernih. Meski hancur hatinya, Purbasari perlahan mencoba menerima keadaannya. Setiap hari ia mengisi waktunya dengan merawat tanaman, mandi di sungai, dan merenung di bawah cahaya bulan. Namun tanpa sepengetahuannya, dari balik semak-semak, sepasang mata memperhatikan dirinya. Sosok itu bukan manusia biasa. Ia adalah seekor lutung hitam dengan bulu mengkilap dan sorot mata cerdas. Ia bukan lutung biasa, melainkan makhluk gaib yang berasal dari kahyangan. Dikutuk karena pelanggaran yang tak disengaja. Lutung itu bernama Guru Minda, putra dewa, yang tengah menjalani hukuman menjadi kera. Dan sejak pertama kali melihat Purbasari, ia tahu bahwa takdir mereka akan saling bertaut. Hari demi hari berlalu di tengah hutan. Purbasari mulai terbiasa dengan kehidupan sederhana. Meskipun tubuhnya masih diliputi kutukan, ia tidak pernah mengeluh. Justru di tengah penderitaannya, ia tetap merawat bunga liar, memetik buah, dan menimba air dengan hati lapang. Lembayung, sang dayang setia, selalu menghiburnya dengan cerita-cerita rakyat, dan sesekali menari di tengah rerumputan agar tuannya tersenyum. Di tempat lain, seekor lutung hitam terus mengawasi mereka dari kejauhan. Ia bukan kera sembarangan. Sosok itu adalah jelmaan Guru Minda, putra dewa guru dari Kahyangan, yang dikutuk karena menolak lamaran putri Kahyangan yang tak ia cintai. Karena dianggap mencemarkan nama baik para dewa, Guru Minda dikutuk menjadi lutung dan diasingkan ke bumi. Namun para dewa masih memberi satu harapan. Kutukan itu hanya bisa terangkat jika ia berhasil menemukan manusia berhati suci, lalu membantu orang itu tanpa pamrih. Saat pertama kali melihat Purbasari, lutung itu merasa ada cahaya yang menembus gelap jiwanya. Purbasari berbeda. Ia tak marah meski dikucilkan, ia tak membalas meski dizalimi, dan ia tetap mencintai kehidupan meski penderitaan menimpanya. Bagi Guru Minda, inilah kesempatan untuk menebus kutukan sekaligus menolong jiwa yang terluka. Suatu hari, Purbasari sedang duduk termenung di tepi sungai. Air matanya jatuh satu-satu ke permukaan air yang mengalir tenang. Tiba-tiba, seekor lutung hitam besar muncul dari balik semak. Lembayung terkejut dan langsung berdiri menjaga tuannya. Tapi Purbasari justru tersenyum. Biarkan Lembayung, ia tampaknya jinak. Lutung itu mendekat perlahan, lalu mengambil buah-buahan dari hutan dan menyodorkannya pada Purbasari. Gadis itu tersenyum penuh terima kasih. "Kau baik sekali, terima kasih kera hitam," ucapnya lembut. Sejak hari itu, si lutung selalu datang setiap pagi membawa hasil hutan, kelapa, madu liar, umbi-umbian, bahkan bunga-bunga langka. Lembayung mulai memanggilnya lutung kasarung, yang berarti lutung tersesat atau lutung pengembara. Nama itu lama-lama menjadi akrab di bibir mereka. Purbasari bahkan mulai berbicara dengan lutung itu seolah ia mengerti. Dan ajaibnya, si lutung memang paham setiap ucapannya. Mereka menjalin ikatan yang tak biasa. Purbasari merasa tak sendiri lagi, dan lutung kasarung mulai merasakan getaran yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ini bukan sekadar misi membebaskan diri dari kutukan, tapi muncul rasa kagum, hormat, dan perlahan cinta. Tapi dunia belum membiarkan mereka hidup damai. Di istana, Purbararang tengah merancang langkah selanjutnya untuk menghapus Purbasari selamanya dari sejarah Pasir Batang. Di istana Pasir Batang, Purbararang mulai resah. Sudah berbulan-bulan sejak Purbasari diasingkan ke hutan, namun kabar tentangnya tidak juga lenyap. Beberapa rakyat bahkan mulai menyuarakan kerinduan pada sang putri bungsu. Bisik-bisik menyebar di pasar dan balai desa.
Putri Purbasari masih hidup dan dihormati para hewan hutan. Hal itu membuat Purbararang makin gelisah. Jika dia kembali, semua bisa berantakan, gumamnya penuh amarah. Ia pun menemui Nyai Durgandini, sang dukun hitam. Kau harus pastikan kutukannya tak akan pernah sembuh. Dan jika perlu, habisi saja dia. Perintahnya dingin. Nyai Durgandini mengangguk lalu membaca mantra gelap. Ia menabur benih penyakit ke angin timur agar menyebar ke pondok tempat Purbasari tinggal. Sementara itu, di tengah hutan Purbasari jatuh sakit. Tubuhnya lemas, demam tinggi, dan luka-luka kecil mulai muncul di tangan dan kakinya. Lembayung panik, tak tahu harus berbuat apa. Lutung Kasarung yang melihat kondisi itu langsung melompat ke dalam hutan paling dalam. Ia menelusuri gua dan puncak gunung, mencari tanaman langka yang bisa menyembuhkan penyakit. Dengan kemampuan gaibnya, ia membuka jalan menuju sumber air suci yang tersembunyi. Telaga Raga Sangkara, kolam ajaib yang konon bisa menyembuhkan segala penyakit. Air dari telaga itu hanya bisa dibawa oleh makhluk berhati murni. Lutung Kasarung, dengan niat tulus menyelamatkan Purbasari, berhasil menimba air itu dalam tempurung kelapa. Sesampainya di pondok, Lutung menyodorkan air suci itu kepada Lembayung dan memberi isyarat agar Purbasari dimandikan dengan air tersebut. Meski awalnya ragu, Lembayung menuruti. Perlahan, luka-luka di tubuh sang putri mengering. Demamnya turun dan wajahnya kembali berseri. Walau kutukan di kulitnya belum sepenuhnya hilang, kesehatannya pulih total. Purbasari memeluk Lutung Kasarung sambil menangis. Kau, lebih dari sekadar hewan hutan, kau penyelamatku. Hari-hari pun berlalu dengan lebih damai. Tapi Lutung Kasarung tahu, kedamaian ini tak akan lama. Purbararang tak akan berhenti. Dan benar saja, suatu pagi pasukan istana muncul di pinggir hutan, membawa pesan dari Purbararang. Isinya adalah undangan palsu. Raja memanggil Purbasari kembali ke istana untuk mengadili siapa yang pantas menjadi pewaris takhta. Purbasari bingung, tapi hatinya bersih. Jika memang aku tidak layak, aku rela menyerahkan semuanya. Ia pun bersiap kembali ke istana, ditemani Lembayung dan Lutung Kasarung, yang tak akan membiarkan satu bahaya pun mendekati sang putri. Petualangan menuju kebenaran pun dimulai. Dengan hati yang campur aduk, Purbasari melangkah kembali ke tanah istana yang dulu ia tinggalkan dalam pengusiran yang memilukan. Di sampingnya, Lembayung tetap setia, dan tak jauh di belakang, Lutung Kasarung berjalan dengan langkah tenang, namun penuh kewaspadaan. Para prajurit yang membawa mereka hanya memandang jijik dan heran melihat seorang putri berjalan bersama seekor kera hutan. Ketika tiba di Balairung, istana telah dipenuhi bangsawan, pejabat, dan rakyat yang penasaran. Purbararang duduk di singgasana raja, mengenakan mahkota dan pakaian keemasan. Ia menyambut adiknya dengan senyuman palsu. Adikku, kau kembali dalam keadaan sehat sungguh mengejutkan, ujar Purbararang, lalu mengerling pada Lutung Kasarung. Tapi, siapa kawanmu itu? Kera hitam bau hutan. Cukup menghibur. Purbasari tidak tersinggung. Ia membalas dengan tenang. Dialah yang menyelamatkanku saat semua orang membuangku. Aku akan tetap menghormatinya. Purbararang berdiri, lalu berkata keras-keras agar didengar seluruh istana. Baiklah, karena ayahanda dulu belum sempat menyerahkan takhta secara resmi, aku mengusulkan ujian terakhir. Siapa di antara kita yang lebih pantas menjadi ratu? Biarkan rakyat yang menilai berdasarkan 3 syarat. Siapa yang paling berwibawa, siapa yang memiliki pasangan paling tampan, dan siapa yang paling dicintai rakyat. Suasana ruangan tegang. Purbasari hanya diam sesaat, lalu mengangguk. Aku tidak ingin merebut kekuasaan, tapi jika ini adalah cara untuk menunjukkan kebenaran, aku terima. Hari pertama ujian pun dimulai. Siapa yang paling berwibawa? Purbararang mengenakan perhiasan gemerlap dan berdiri di atas singgasana emas. Ia memanggil para pembesar untuk menyembah dan menyatakan dukungan. Purbasari hanya berdiri sederhana dengan pakaian polos. Namun ketika ia bicara kepada rakyat,
Nada suaranya tulus, penuh welas asih. Aku tidak meminta kalian menyembahku. Tapi jika kalian percaya bahwa pemimpin sejati adalah pelayan rakyat, maka izinkan aku kembali melayani kalian. Gemuruh tepuk tangan rakyat terdengar. Banyak yang menangis haru. Mereka masih ingat, Purbasari adalah putri yang turun langsung menolong petani, menyuapi anak yatim, dan menyembuhkan yang sakit. Ia bukan hanya berwibawa karena darah biru, tapi karena ketulusan hatinya. Hari pertama dimenangkan oleh Purbasari. Purbararang mulai geram, tapi masih menyimpan harapan untuk syarat kedua. Ia tahu syarat itu tak mungkin dimenangkan oleh Purbasari, karena ia tidak memiliki pasangan. Sedangkan Purbararang telah membawa pria tampan pilihan, seorang pangeran dari kerajaan tetangga. Besok, kita nilai pasangan siapa yang paling tampan, kata Purbararang sinis. Kau akan menurunkan kerahutan itu? Purbasari hanya menatap Lutung Kasarung, yang membalas dengan anggukan kecil. Dalam hati ia berkata, kalaupun dia seekor lutung, hatinya lebih manusia daripada siapapun di sini. Malam pun tiba. Tapi di tengah senyap, Lutung Kasarung memandang ke langit dan berdoa dalam hati, memohon izin pada para dewa. Karena esok, waktunya menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Fajar mulai menyingsing di langit pasir batang. Hari itu, balairung istana kembali dipenuhi orang-orang. Semua ingin menyaksikan syarat kedua dari ujian pewaris takhta. Siapa yang memiliki pasangan paling tampan? Purbararang datang dengan percaya diri, menggandeng tangan pangeran tampan dari kerajaan seberang bernama Indraprasta. Ia tinggi, gagah, dan mempesona. Sebuah sosok yang sempurna untuk memikat hati rakyat. Sementara itu, Purbasari berjalan pelan ke tengah balairung, diiringi lembayung, dan seekor lutung hitam. Suara tawa dan ejekan langsung terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Haha, dia benar-benar membawa kera. Mana mungkin kera tandingan pangeran. Pewaris takhta berjalan dengan seekor hewan hutan, sungguh memalukan. Purbararang tertawa paling keras. Lihatlah, rakyatku, inikah calon ratu yang kalian dambakan. Dia tidak hanya buruk rupa, tapi juga memilih seekor binatang sebagai pendamping. Namun Purbasari tetap tenang. Ia menatap Lutung Kasarung dan berkata dengan suara lirih, kau boleh tetap seperti ini. Aku tidak malu. Bagiku, ketulusan hatimu lebih berharga dari wajah siapapun. Mendengar itu, mata Lutung Kasarung berkilat. Ia melangkah ke tengah ruangan, lalu menengadah ke langit. Awan mendadak menggulung. Angin berdesir kencang. Semua mata terpaku saat tubuh lutung itu memancarkan cahaya terang. Perlahan-lahan, bulu hitamnya lurus seperti abu, dan dari dalamnya muncullah sosok laki-laki muda yang luar biasa tampan. Wajahnya bersinar laksana rembulan, matanya teduh bagaikan samudra, dan tubuhnya berdiri tegap bagaikan kesatria kahyangan. Semua terdiam. Purbararang membelalakan mata tak percaya. Rakyat bersorak takjub. Siapa? Siapa kau sebenarnya? Tanya Purbasari tercekat. Pemuda itu menunduk lembut, lalu berkata, aku adalah Guru Minda, putra dari Dewa Guru yang turun ke bumi karena kutukan. Kutukan itu hanya bisa hilang jika aku melayani manusia berhati suci. Dan kaulah orangnya, Purbasari. Purbasari meneteskan air mata. Ia tidak menyangka bahwa teman setianya adalah pangeran dari langit. Namun lebih dari itu, ia tersentuh karena Guru Minda mencintainya bukan karena kecantikannya, melainkan karena jiwanya. Rakyat bersorak, syukur memenuhi istana. Para pembesar membungkuk hormat pada Purbasari dan Guru Minda. Syarat kedua pun dimenangkan oleh sang putri buangan. Purbararang menggigit bibir. Kini tinggal satu syarat tersisa. Siapa yang paling dicintai rakyat? Dan itu adalah ujian yang akan membuktikan siapa pemimpin sejati Pasir Batang. Balairung istana masih dipenuhi riuh tepuk tangan dan sorak-sorai. Transformasi Lutung Kasarung menjadi pangeran tampan dari langit telah mengguncang Pasir Batang. Tak hanya membuka mata banyak orang, tetapi juga menyentuh hati mereka. Namun ujian belum selesai. Kini tibalah syarat ketiga. Siapa yang paling dicintai rakyat? Purbararang berdiri dan mengangkat tangan untuk meminta perhatian.
Baiklah, rakyat Pasir Batang, ucapnya lantang. Hari ini kita selesaikan semuanya. Di hadapan kalian, siapakah yang lebih layak menjadi pemimpin? Aku, putri sulung kerajaan ini, atau dia, Purbasari, sang adik yang pernah dikutuk dan tinggal bersama Kera. Beberapa bangsawan saling berpandangan. Ada yang canggung, ada yang ragu. Tapi di tengah keraguan itu, terdengar satu suara dari barisan rakyat biasa. Seorang nenek tua melangkah maju. Aku adalah nenek tukang jamu di kampung Gunung Anyar. Dulu saat cucuku sakit keras, hanya Putri Purbasari yang datang ke gubuk kami. Ia membawa obat dan tidak pernah merasa jijik pada kemiskinan kami. Disusul oleh seorang petani muda, kami yang dulu sawahnya gagal panen, ditolong oleh Purbasari. Ia mengajari kami bercocok tanam dengan cara baru. Ia tidak hanya bicara dari atas takhta, tapi bekerja di lumpur bersama kami. Satu persatu, rakyat maju dan bersuara. Ada nelayan, perajin bambu, bahkan anak-anak yang pernah menerima pelukan dari Purbasari saat mereka takut pada malam gelap. Suara rakyat menggema di balairung. Purbasari bayo buare Purbasari wapu. Purbararang mulai gemetar. Wajahnya pucat. Ia sadar, ia tak punya tempat di hati rakyat. Ia hanya dikenal karena kedudukannya, bukan karena kebaikannya. Prabu Tapa Agung yang menyaksikan semua itu dari singgasana tua, berdiri perlahan. Aku tahu sekarang, aku dulu ragu, tapi hari ini rakyat yang telah membuka mata tua ini. Pemimpin sejati adalah mereka yang dicintai, bukan karena wajah atau garis keturunan, melainkan karena kebaikan hati dan pengabdian. Ia menoleh kepada Purbasari dan menundukkan kepala. Anakku, engkaulah Ratu Pasir Batang yang sesungguhnya. Tangis haru memenuhi ruangan. Purbasari tersungkur menangis di pangkuan ayahnya. Tak ada dendam di hatinya. Ia bahkan memeluk Purbararang dan berkata, "Aku tidak ingin merebut takhta darimu. Aku hanya ingin menjalankan kewajiban untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri." Purbararang tak mampu berkata-kata. Ia menunduk malu. Hatinya runtuh oleh ketulusan adiknya, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menangis bukan karena kalah, tapi karena tersadar. Hari itu, Purbasari resmi dinobatkan sebagai Ratu Pasir Batang. Di sampingnya berdiri Guru Minda, sang lutung kasarung, yang telah kembali ke wujud aslinya, dan berjanji untuk mendampingi sang ratu tidak hanya sebagai pasangan, tapi sebagai penjaga dan pengawal kehidupan. Namun kisah mereka belum sepenuhnya usai, karena di balik kedamaian itu, ancaman baru sedang diam-diam menyelinap dari dunia gaib. Hari-hari berlalu damai di kerajaan Pasir Batang. Ratu Purbasari memimpin dengan bijaksana, ditemani oleh Guru Minda yang menjadi penasihat utama dan pelindung kerajaan. Rakyat hidup makmur, pertanian berkembang, dan istana terbuka bagi siapa saja yang memerlukan bantuan. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Di belantara jauh dari jangkauan manusia, Nyai Durgandini, dukun hitam yang pernah membantu Purbararang, tengah membakar kemenyan sambil melantunkan mantra gelap. Ia marah dan merasa dikhianati. Kutukan yang ia berikan kepada Purbasari telah sirna. Lutung yang ia kira hanya binatang biasa, ternyata makhluk kahyangan. Rencananya gagal total. Aku tidak bisa membiarkan Purbasari hidup bahagia, desisnya sambil menusuk boneka jerami dengan jarum gaib. Kalau kutukanku tidak mempan, maka aku akan kirimkan bencana besar. Dengan kekuatan ilmu hitamnya, Nyai Durgandini membuka gerbang kecil menuju alam lelembut, dunia para jin dan roh jahat. Ia memanggil makhluk-makhluk kegelapan, wujud menyeramkan dari kabut, api, dan bayangan. Mereka dikumpulkan dalam satu wujud. Raksasa Kaladung, makhluk rakus yang mampu mengisap kesuburan tanah dan menebar wabah kemanapun ia berjalan. Malam itu, gunung di timur Pasir Batang berguncang. Langit berubah kelabu. Tanah mengering tiba-tiba. Tumbuhan mati seketika. Dan dari kawah gunung, muncullah Kaladung, raksasa hitam legam bermata merah menyala, membawa batu raksasa sebagai senjatanya. Berita tentang bencana itu segera sampai ke istana.
Ratu Purbasari memanggil seluruh penasihat, termasuk Guru Minda. "Ini bukan bencana biasa," ujar Guru Minda. "Aku bisa mencium aroma sihir hitam. Ini kerjaan Nyai Durgandini. Kalau begitu, aku sendiri yang akan memohon kepada alam untuk menghentikan ini," tegas Purbasari. "Rakyatku tidak boleh menjadi korban." Namun Guru Minda menahan tangannya. "Tidak, Ratu, ini tugasku. Aku telah bersumpah akan melindungimu. Biarlah aku yang menghadapi Kaladung." Dengan jubah perangnya, Guru Minda berangkat ke gunung, sendirian. Tapi diam-diam, Purbasari dan Lembayung mengikutinya dari belakang. Ia tidak sanggup duduk diam saat orang yang ia cintai menantang bahaya. Perjalanan menuju gunung membawa mereka ke lembah-lembah tandus dan padang ilalang mati. Aroma belerang menyengat. Langit terus mendung seolah menangisi kehancuran. Di puncak gunung itulah, untuk pertama kalinya, Guru Minda berdiri berhadapan dengan Kaladung, raksasa pengisap kehidupan yang dikendalikan oleh dendam Nyai Durgandini. Sebuah pertarungan besar akan segera dimulai. Langit di atas gunung Galam memerah. Kilat menyambar tanpa suara. Angin bergulung seperti ombak yang menabrak langit. Di tengah semua itu berdirilah dua makhluk dari dunia berbeda. Guru Minda, putra dewa yang kini telah kembali ke wujud sucinya, dan Kaladung, raksasa gaib yang menyerap segala kesuburan, mengisap kekuatan bumi, dan menebar kehancuran. Kaladung mengaum, dan tanah retak di bawahnya. "Siapa kau, makhluk langit, yang berani menantangku?" Suaranya seperti gemuruh gunung runtuh. Guru Minda mengangkat tangannya. "Aku adalah penjaga bumi yang kau rusak. Aku bukan datang untuk membunuhmu, tapi mengembalikanmu ke tempatmu semula." Terlambat. Kaladung mengangkat batu raksasa dan melemparkannya. Batu itu melayang seperti gunung jatuh dari langit. Guru Minda melompat, menghindar, dan memanggil kekuatan dari langit. Sebuah tongkat cahaya turun dari awan, dan dengan itu, Guru Minda membentuk perisai cahaya yang menahan serangan Kaladung. Pertarungan dahsyat pun terjadi. Setiap langkah Kaladung menghancurkan lereng gunung. Setiap tebasan tongkat, Guru Minda menciptakan kilatan petir. Pertarungan berlangsung dari siang hingga malam, dari malam hingga fajar. Sementara itu, di balik semak, Purbasari dan Lembayung mengamati dengan cemas. Purbasari ingin maju membantu, namun Lembayung memegang tangannya. "Percayalah, Ratu, dia bertarung bukan hanya dengan kekuatan, tapi juga dengan niat yang tulus." Namun Kaladung makin buas. Ia membuka mulut dan mengembuskan asap hitam yang mematikan. Guru Minda mulai goyah. Tongkatnya patah. Ia terjatuh ke tanah. Kaladung tertawa menggelegar, mengangkat kakinya hendak menginjak sang pangeran. Saat itulah Purbasari berlari. Ia berdiri di hadapan Guru Minda, membuka kedua tangannya, melindunginya. "Kalau kau mau menghancurkannya, hancurkan aku juga," teriaknya. Tiba-tiba cahaya muncul dari tubuh Purbasari. Sebuah sinar putih menyilaukan membungkus tubuhnya dan Guru Minda. Kaladung mundur beberapa langkah, matanya menyipit. Cahaya itu muncul dari hati yang benar-benar tulus. Cinta tanpa pamrih. Dan kekuatan itu justru yang membuat Kaladung gemetar. Ia bukan makhluk yang bisa dikalahkan oleh senjata, tapi oleh kekuatan hati yang murni. Tubuh Kaladung mulai retak. Asap hitam menyembur dari tubuhnya, dan perlahan, ia lenyap bersama kabut ke tempat asalnya di dunia lelembut. Sunyi menyelimuti gunung. Burung-burung kembali berkicau. Langit cerah. Rumput tumbuh kembali di tanah yang tadi gersang. Guru Minda berdiri dan menatap Purbasari dengan mata berkaca. "Kau telah menyelamatkanku, bahkan dunia." Purbasari hanya tersenyum. "Bukan aku, tapi kekuatan yang tumbuh di antara kita." Keduanya saling menggenggam tangan, dan dari balik awan para dewa pun tersenyum. Tapi meski Kaladung telah lenyap, Nyai Durgandini belum menyerah. Di tempat persembunyiannya, ia sedang menyusun kutukan terakhir yang akan mengguncang tak hanya Pasir Batang, tapi seluruh tanah Sunda. Di tengah bayang-bayang malam, di sebuah goa tersembunyi di kaki Gunung Mandira, Nyai Durgandini duduk bersila menghadap api biru yang berputar di tengah lingkaran jimat. Kegagalannya membangkitkan Kaladung membuatnya semakin haus balas dendam.
Ia tak bisa menerima bahwa Purbasari, gadis yang ia anggap lemah, mampu menggagalkan sihir gelap yang ia racik selama bertahun-tahun. Jika kekuatan bumi dan raksasa tidak bisa mengalahkannya, bisik Nyai Durgandini dengan suara parau, maka aku akan menebar bencana dari dalam hatinya sendiri. Ia membuka kitab hitam warisan leluhur dan membacakan mantra pemisah cinta. Kutukan ini berbeda dari sebelumnya. Bukan menghancurkan tubuh, tapi menebar keraguan di antara dua insan yang saling mencinta. Mantra itu ditujukan bukan kepada Purbasari, tapi kepada Guru Minda. Malam itu, di Istana Pasir Batang, Guru Minda merasa dadanya berat. Ia mengalami mimpi aneh. Sebuah suara membisikkan bahwa cintanya kepada Purbasari hanya ilusi. Bahwa tempatnya bukan di bumi, melainkan kembali ke kahyangan. Ia mulai resah, menjauh, dan bicara lebih sedikit. Purbasari yang peka, merasa ada yang berubah. "Minda," katanya lembut, "apa ada yang kau sembunyikan dariku?" Guru Minda tidak menjawab. Ia takut menyakiti hati sang ratu. Tapi setiap malam suara kutukan dari Nyai Durgandini terus menabur racun dalam pikirannya. "Kau bukan miliknya, cintamu takkan abadi, kau hanya makhluk kutukan." Hingga akhirnya, Guru Minda memutuskan untuk pergi ke puncak Gunung Suci dan bertapa. Ia ingin mendapat petunjuk dari para dewa langsung. "Maafkan aku, Purbasari. Aku harus menemukan jawabannya sendiri," katanya sebelum pergi. Purbasari hanya mengangguk, tapi hatinya remuk. Ia merasa ditinggalkan di tengah ketidakpastian. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah cinta mereka nyata, atau hanya cobaan yang sebentar lagi akan berlalu? Lembayung, yang sejak awal tahu betapa besar cinta mereka, curiga. Ia menyelidiki dari mana datangnya perubahan sikap Guru Minda. Ia memanggil para penjaga hutan gaib dan meminta pertolongan. Salah satu makhluk alam berkata, "Ada sihir pemisah cinta yang bekerja. Ini bukan kehendak Guru Minda, ini racun dari luar." Mendengar itu, Purbasari tak tinggal diam. Ia tahu, cinta mereka sedang diuji dengan siasat kegelapan. Maka ia bersumpah akan mendaki Gunung Suci sendiri, bukan hanya untuk menjemput Guru Minda, tapi untuk menghancurkan sumber sihir yang mengancam takdir mereka. Dan di kejauhan, Nyai Durgandini tertawa di balik asap dupa. "Ayo datanglah, kali ini kau takkan kembali." Kabut menyelimuti kaki Gunung Suci saat Purbasari memulai perjalanannya. Ia hanya ditemani lembayung, pakaian sederhana, dan tekad yang membara. Langkah demi langkah ia lalui, mendaki jalanan berbatu, menyusuri lereng curam, dan melewati jurang yang diselimuti awan. Bukan hanya kekuatan fisik yang diuji, tapi juga kekuatan hati. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh bisikan-bisikan gaib. Suara-suara yang menyerupai Guru Minda bergema dari pepohonan. "Aku tak mencintaimu, pulanglah." Atau, "Cintamu hanya angan, takdirku bukan bersamamu." Namun Purbasari terus melangkah, menutup telinga dan memeluk keyakinan. "Cinta yang tulus tak bisa dipatahkan oleh suara dusta," ucapnya lirih. Malam pun turun, dan mereka beristirahat di bawah pohon beringin tua. Di dalam mimpi, Purbasari melihat cahaya keemasan. Seorang perempuan tua berjubah putih mendatanginya. "Jika kau ingin membebaskan kekasihmu dari kutukan, kau harus melawan sumbernya, bukan korbannya." Nyai Durgandini tinggal di balik goa angin kelam, di sisi utara gunung ini. Purbasari terbangun dengan tekad baru. Pagi harinya, ia dan Lembayung berjalan menyusuri sisi utara gunung. Di sana mereka menemukan sebuah celah sempit yang dipenuhi sulur akar dan kabut pekat. Goa angin kelam. Dengan langkah berani, Purbasari masuk ke dalam goa. Suasana di dalamnya dingin seperti kematian. Bau kemenyan bercampur darah menguar dari kegelapan. Di tengah ruangan batu, duduklah Nyai Durgandini, mata merah menyala, bibir menghitam penuh sihir. Akhirnya sang ratu datang, desisnya. "Datang untuk meratap atau menyerahkan diri?" "Aku datang untuk mengakhiri sihirmu," tegas Purbasari. "Cinta kami tidak akan kau kendalikan dengan mantra hitam." Nyai Durgandini tertawa. "Cinta? Hanya lemah yang percaya cinta bisa menyelamatkan dunia. Lihat saja, bahkan kekasihmu mulai meninggalkanmu. Sebentar lagi,
dia akan lupa siapa dirimu. Purbasari berdiri tenang. Ia membuka gelang warisan ibundanya yang diberkahi doa leluhur. Ia genggam gelang itu erat-erat dan memejamkan mata. Dari mulutnya keluar doa penuh keyakinan. Wahai kekuatan alam semesta, bebaskan dunia dari belenggu kegelapan. Lindungi cinta yang tulus dari kebusukan dendam dan iri. Tiba-tiba gelang itu memancarkan cahaya putih terang, membakar kemenyan hitam, memecah jimat Nyai Durgandini, dan menghancurkan kitab sihirnya. Nyai Durgandini menjerit, tubuhnya bergetar, dan mulai meleleh menjadi debu hitam yang terseret angin keluar goa. Kutukan pun terangkat. Di saat yang sama, di puncak Gunung Suci, Guru Minda terbangun dari meditasinya. Suara-suara gelap lenyap dari pikirannya, ia tersentak sadar. Purbasari, dia menyelamatkanku lagi. Dan dari kejauhan, dua cahaya putih, Purbasari dan Guru Minda, kembali menyatu. Namun satu bab terakhir masih menanti mereka. Apakah cinta mereka akan diterima Kahyangan atau kembali diuji di bumi? Purbasari dan Guru Minda berdiri berhadapan di puncak Gunung Suci. Angin berhembus lembut, seolah membawa bisikan syukur dari alam. Mata mereka bertaut, tak butuh kata-kata. Semuanya telah tersampaikan lewat perjalanan panjang penuh ujian. Tiba-tiba, langit memudar menjadi keemasan. Awan membelah, dan dari balik cahaya turunlah utusan Kahyangan. Dewa Guru, ayah Guru Minda, beserta para dewa-dewi lainnya. Mereka turun bukan dengan amarah, melainkan dengan senyum penuh haru. Anakku, ujar Dewa Guru, kau telah menebus kutukanmu, bukan hanya dengan keberanian, tapi dengan kesetiaan dan cinta yang tulus. Hari ini, kau bebas. Guru Minda menunduk hormat. Ayahanda, aku tak menyesal pernah jadi lutung, karena lewat tubuh itulah aku mengenal makna cinta dan kemanusiaan. Dewa Guru lalu menoleh pada Purbasari. Dan engkau, wahai Ratu Pasir Batang, keteguhan hatimu telah memulihkan bumi dan menyeimbangkan langit. Kahyangan mengakui cintamu sebagai yang suci dan abadi. Lembayung yang berdiri di dekat mereka sampai menitikan air mata. Rakyat Pasir Batang yang menyaksikan dari kejauhan bersujud syukur. Gunung Suci bersinar, bunga-bunga bermekaran, dan pelangi muncul membentuk jembatan cahaya ke langit. Namun Dewa Guru memberi pilihan. Wahai pasangan suci, apakah kalian ingin tinggal di bumi sebagai pelindung manusia, atau kembali ke Kahyangan sebagai penjaga alam semesta? Purbasari menatap rakyatnya di bawah gunung. Wajah-wajah mereka dipenuhi harap. Ia menoleh kepada Guru Minda, lalu berkata lembut, kami lahir di bumi, disinilah tempat kami. Rakyat masih butuh keadilan dan cinta. Biarkan kami tetap di sini, sebagai ratu dan raja yang melayani, bukan memerintah. Para dewa mengangguk dan langit bergetar lembut seolah memberkati. Dewa Guru pun berkata, maka sejak hari ini, kau, Guru Minda, bukan lagi makhluk Kahyangan yang dibuang, tapi raja pendamping dari Pasir Batang, penjaga negeri dan cahaya. Dengan berakhirnya kutukan dan pengangkatan Guru Minda sebagai raja sejati, kerajaan Pasir Batang memasuki masa keemasan. Di bawah pemerintahan Purbasari dan Guru Minda, negeri itu tak hanya makmur secara lahir, tapi juga penuh kedamaian batin. Mereka memimpin bukan dengan pedang atau mahkota, melainkan dengan hati. Dan legenda mereka dikenang sepanjang masa. Di tiap rimba tempat lutung berayun, orang tua akan berkata kepada anaknya, lihatlah, siapa tahu itu bukan kera biasa, mungkin. Itu lutung Kasarung yang sedang menjaga cinta bumi dari kegelapan.